Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rembulan Redup. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba aku mengerem lariku saat tiba di depan jembatan gantung. Bos Anas ngos-ngosan membawa tubuh gemuknya, berlari dan ikut berhenti saat aku berhenti. "Kenapa kau berhenti, Riz?" tanya Bos Anas yang terus memegangi dada beliau. "Itu ada yang duduk di jembatan, Bos," ucapku sambil mengarahkan jari telunjuk. Seseorang itu duduk di jembatan gantung yang akan kami lalui. Orang itu memakai jubah putih dan sambil menjuntai-juntaikan kakinya. Kaki yang digoyang-goyangkannya membuat aku kembali merinding. Padahal aku sudah hampir melupakan kejadian waktu tadi. Di bawah penerangan langit yang hampir menghitam semua, orang itu berbeda dengan seorang yang kami temui di perkebunan tadi. Suasana di desa ini sangat sunyi menjelang senja hari. Kelelawar dan binatang malam sudah bermunculan sejak tadi. "Kita tunggu aja lagi, Riz. Seperti yang sebelumnya tadi. Nanti juga akan pergi," ucap Bos Anas. Sebenarnya tinggal menyeberangi jembatan ini, kami akan tiba di jalan yang beraspal. Aku dan Bos Anas berinisiatif untuk menunggu orang itu menghilang lebih dulu. Bos Anas masih seperti tadi, terus membuat asap yang mengepul dari mulutnya. Padahal tadi ia mengeluhkan sakit di dada. "Masih sakit dadanya, Bos?" tanya aku. "Enggak, udah mendingan," jawab Bos Anas membuang asap ke arah mukaku. Aku dan Bos Anas duduk santai di dekat jembatan ini. Di belakang kami ada lautan tadi. Aku tidak ingin menengok ke belakang. Takut nanti aku melihat seorang berdiri dalam kegelapan hutan. Beberapa menit kami menunggu. Tapi orang itu masih terdiam di sana. Kakinya berayun-ayun dengan tatapan fokus menatap ke bawah. Ngeri melihatnya. Azan terdengar menggema di masjid atau di musola terdekat. "Azan maghrib, Riz?" tanya Bos Anas. "Iya, ternyata baru maghrib, Bos," jawabku. Saat azan maghrib terdengar, orang itu langsung pergi. Aku dan Bos Anas saling tatap sambil berkata bersamaan, "Astagfirullah," ucap kami langsung tertawa. Lumayan lama kami menunggu orang itu pergi. Tapi saat azan maghrib dia langsung pergi dan memasangkan pecinya, serta menarik pancingan di samping kanannya. Ternyata orangnya lagi mancing sebelum pergi ke masjid. "Salah kamu, Riz. Kenapa kamu bilang dia hantu tadi?" ucap Bos Anas. "Saya juga gak tahu," jawabku. Kalau kita tidak berhenti tadi, kita udah sampai rumah minum teh," protes beliau. Aku dan Bos Anas berjalan beriringan. Tidak lama kami sampai di jalanan beraspal. Orang-orang kampung sini saat kami berpapasan sangat banyak. Mereka pergi ke masjid beramai-ramai. Kulirik sebagian orang menatap Bos Anas dengan rasa benci. Tidak ada saling sapa ataupun hanya tersenyum. Bos Anas pun juga cuek saja. Seharusnya beliau berbaik-baik kepada orang sini agar mereka mau menjual tanah-tanah mereka. Ku tahu pembuatan villa ini Bos Anas masih ingin membeli lahan untuk dibangun villa besar-besaran. Tapi Bos Anas hanya mendapatkannya sedikit. Walaupun menurutku lahan pembangunan villa ini sudahlah sangat luas. Tapi begitulah Bos Anas.
selalu kekurangan, ingin terus merluas usaha beliau. Tidak lama, kami berjalan dalam diam, kami tiba di rumah Pak Ruslan. Pak Ruslan ini adalah pemilik lahan itu sebelumnya. Dari cerita yang kudengar, Pak Ruslan ini memang kekeh dan tegas tidak mau menjual tanah beliau. Hingga beberapa kali bos Anas mendatangi beliau dan memaksanya. Akhirnya luruh juga pertahanan Pak Ruslan. Entah gimana caranya bos Anas merayu orang yang kekeh tidak mau menjualnya ini. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetok pintu depan. Tidak lama dari dalam terdengar langkah kaki menuju pintu ini. Dan ceklek, pintu langsung terbuka. Waalaikumsalam. Kami dipersilakan masuk. Aku mandi terlebih dahulu. Badanku basah campur keringat. Sesudah selesai mandi, aku langsung sholat dan begitu pun juga bos Anas. Saat setelah maghrib, kami berkumpul di ruang televisi sambil ngeteh. Sampai minggu depan kami akan tinggal di rumah Pak Ruslan ini. Karena di sini sama sekali tidak ada hotel ataupun penginapan lainnya. Ngecek lokasi kenapa sampai maghrib? Tanya Pak Ruslan. Iya, tadi kami sempat kesasar saat mau menuju pulang. Jawabku sembari menyeruput teh hangat. Oh, hati-hati aja. Di sini memang masih hutan. Kalau bisa sebelum maghrib udah pulang. Sambung beliau. Ya Rus, tadi kami sempat kesasar gara-gara Haris lupa jalan pulang. Sahut bos Anas. Usia Pak Ruslan sudah menginjak 60 tahunan. Beliau tinggal di rumah ini hanya dengan 2 orang anak beliau. Satu sudah menikah dan satunya lagi belum menikah. Setelah anak Pak Ruslan selesai menyiapkan makan malam, kami langsung makan bersama dalam penuh kehangatan. Kehangatan yang akan kuharap nanti selalu begini. Ada tawa dan bahagia tergambar jelas di raut wajah-wajah mereka. Haris, makan dulu. Kenapa melamun toh? Ucap Pak Ruslan tertawa. Oh, iya Pak. Jawabku sambil menyuapkan makanan ke mulut. Kami makan bersamaan dengan anak-anak serta cucu-cucu perempuan beliau yang usianya seumuran dengan anakku. Beliau banyak bercerita tentang perkampungan kecil di tengah-tengah gunung ini. Makan seadanya begitu sangatlah nikmat, apalagi dengan keluarga tercinta. Kulihat bos Anas juga sangat senang makan bersama ini. Beliau sampai menambah nasi. Padahal hanya ikan sungai goreng, tahu tempe, dan lalapan daun singkong. Enak bos? Tanyaku berbisik sambil nyengir. Bos Anas menanggapinya hanya dengan tertawa. Lapar ya bos, habis kedinginan? Tanyaku lagi tersenyum. Selesai makan malam, kami kembali ke ruang televisi. Sedangkan bos Anas sudah masuk ke kamar yang sudah disiapkan Pak Ruslan. Rencananya aku akan tidur di ruang tengah ini beralaskan kasur, karena tidak ada kamar lagi. Pukul 9 malam, keluarga Pak Ruslan sudah tidur. Pintu kamar bos Anas juga sudah tertutup. Mungkin beliau sudah tidur juga. Hawa dingin masuk lewat ventilasi membuat aku menarik selimut dan menutupi semua tubuhku. Ruang tengah ini menghubungkan dengan dapur. Rumahnya lumayan besar, memiliki 4 buah kamar. Lampu dapur dan ruang tengah. Aku tidur di sini sudah dipadamkan. Aku tidur hanya ditemani remang-remang lampu kecil. Suasananya sangat hening. Yang terdengar hanya bunyi-bunyian binatang malam. Tidak lama terdengar pintu kamar bos Anas terbuka. Bos, kenapa belum tidur? Tanyaku. Tadi udah tidur, tapi saya kebangun. Jawab bos Anas sembari menyalakan lampu ruang televisi dan duduk di sampingku sambil memainkan ponselnya. Oh, saya mau tidur ya bos. Saya besok sudah mulai bekerja. Ucapku sembari menutup mata
Kok tadi ada dengar orang berbisik-bisik nggak? Tanya Bos Anas. Gak ada. Mungkin cucu Pak Ruslan dan anaknya yang lagi ngobrol. Jawabku. Bukan seperti nyaris. Karena saya tadi mendengarnya di samping kamar saya ini. Saya juga mendengar ada orang yang berjalan menginjak dedaunan. Ucap Bos Anas. Gak ada bos. Sebaiknya bos tidur aja, bawa istirahat. Jawabku. Bos Anas tidak beranjak juga dari sampingku. Beliau malah masuk ke kamar hanya mengambil bantal dan selimut, lalu merebahkan tubuhnya di sampingku. Kurasa Bos Anas takut dan merasa terganggu. Besok harinya, sebelum pukul 11 siang, semua tim sudah datang bersamaan dengan membawa alat berat ekskavator. Bos Anas memimpinnya secara langsung. Rencananya hari ini juga kami akan langsung menuju ke lokasi kemarin untuk menebas-nebas semak-semak dan menebang pepohonan dari yang berukuran kecil terlebih dahulu. Sudah siap? Tanya Bos Anas. Dengan serentak mereka menjawabnya sambil melewati jalan yang kemarin, yaitu jalan perkebunan karet. Kali ini aku tidak merasa takut lagi karena tim sangat banyak. Masing-masing dari kami memegang parang karena hari ini memang untuk menebas-nebas saja dulu. Lumayan lama kami naik ke atas untuk sampai di lokasi. 20 personal anak buah Bos Anas berpencar ke seluruh tempat untuk membersihkan jalan. Jangan lupa baca doa, ucap Bos Anas. Semua sambil bekerja dan sesekali bergurau. Gurauan yang sangat mengasihkan karena ada mendapatkan upah yang besar. Karena ini adalah proyek besar pembangunan villa. Menebas hutan, menebangi pepohonan dimulai. Satu lahan yang sudah bisa dikuasai, maka lahan selanjutnya akan ikut dikuasai. Begitulah kata Bos Anas yang mengucapkan sembari tersenyum puas sambil mengepulkan asap rokoknya. Aku juga ikut menebas semak-semak. Sesekali aku melirik Bos Anas yang duduk di bawah sandaran pohon yang rindang. Beliau yang ikut melihat kami dengan senyum menyeringai. Bos, nebang pohon besar kapan? Tanya salah satu rekanku. Kalau sudah selesai sekarang ini langsung kita tebang, jawab Bos Anas. Pakai ekskavator nggak bos? Ya, nanti lewat jalur sungai nyebrangnya, jawab Bos Anas. Aku menghela nafas, menyiapkan diriku yang selanjutnya akan membabat hutan ini. Pohon-pohon besar siap ditumbangkan. Kurasa tidak masalah hanya lahan yang secuil ini dibabat, karena masih banyak lahan yang utuh. Jadi kemungkinan tidak akan mempengaruhi lingkungan seperti banjir atau lainnya. Hari ini tidak panas, tidak juga hujan. Matahari seakan enggan untuk menampakkan dirinya. Semilir angin berembus dengan lembutnya, menerpa dedaunan dan diriku yang lagi merasakan tidak enak hati. Hawa dingin selalu datang, tapi lebih baik dingin begini daripada panas agar tidak terlalu menguras tenaga. Lumayan lama kami menebas semak-semak, tidak terasa hampir selesai. Hampir bekerja tanpa ada yang bicara, hanya fokus bekerja saja. Bos, udah sore nih, kita balik aja lagi, nanti besok dilanjutkan, ucapku mendekati Bos Anas yang sedang meneguk air. Ya udah, istirahat aja dulu. Nih, pada minum dulu, jawab Bos Anas sambil menyerahkan air dan cemilan kue-kuean. Setelah menebas semak-semak, langsung kami bakar dengan nyala api yang besar agar cepat bersih. Karena Bos Anas sudah tidak sabar lagi untuk mendirikan vilanya. Berhubung tanah yang basah dan tanaman liarnya tadi juga masih basah akibat embun, nyala api tidak terlalu memakan. Sedikit-sedikit kami harus menyiramnya dengan minyak tanah. Bos, sepertinya pohon itu ada penunggunya, ucap salah satu temanku yang bernama Rian. Masa sih?
Jawab Bos Anas. Ya, tadi saya bersih-bersih ke arah sana. Tapi di sana tadi saya sempat merinding. Hawanya dingin, Bos. Jawab Rian. Alah Yan, itu cuma perasaan kamu aja. Jawab Bos Anas. Pohon yang dimaksud Rian itu pohon besar, dengan banyak memiliki dahan yang bercabang-cabang, tapi tidak terlalu tinggi. Pohonnya itu lumayan jauh dengan kami duduk berkumpul saat ini. Daun-daunnya sangat lebat dan banyak akar yang menjuntai. Kuhitung-hitung pohon yang sama persis begitu. Ada 3 pohon yang rencananya besok akan ditumbangkan olehku dan rekan-rekanku. Sisanya ada pohon kelapa yang banyak. Kau bawa alat-alat buat nebang pohon kan? Tanya Bos Anas. Sudah lengkap, Bos. Jawab Samsul. Bos Anas tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Kami memandang sekeliling yang sudah bersih ini. Asap membakar rumputan tadi memenuhi seluruh hutan. Bos Anas berdiri berkacak pinggang, memandang lahan yang sudah lama beliau ingin miliki, tapi baru sekarang bisa dimiliki. Aku memang kadang bisa melihat hal-hal mistis, seperti makhluk gaib dan perkampungan mereka. Tapi itu kadang-kadang saja, kalau mereka sengaja menampakkan diri. Biasanya mereka akan menampakkan diri ketika aku ingin menghancurkan tempat tinggal mereka. Mereka berhadapan denganku dengan cara mengibah. Sungguh kasihan mereka, dan sungguh kejamnya aku demi uang. Aris, sini. Panggil Bos Anas. Iya Pak Bos? Tanyaku. Kita pulang, karena sudah hampir jam 5 sore ini. Jawab Bos Anas. Takut nanti ada yang nungguin kita lagi di perkebunan karet. Sambung Bos Anas terkekeh. Kami bersiap-siap pulang. Rekan-rekanku yang lain pada masih asik mengerokok. Pulang yuk. Noh, kata bos kita pulang sekarang. Ucapku. Ini apinya dipadamin apa enggak? Tanya temanku yang lain. Gak usah, biar aja. Itu apinya gak besar juga. Jawab Bos Anas. Bagusnya dipadamkan, Bos. Dikhawatirkan menjalar kemana-mana, ke lahan orang atau ke rumah orang. Saranku. Gak usah, Riz. Ini tuh hutan, gak ada rumah orang yang dekat. Bantah Bos Anas. Iya, rumah warga memang jauh, tapi di sini banyak kebun orang, apalagi dekat dengan kebun karet yang luas itu. Ucapku. Enggak, Riz, itu jauh. Tenang aja kamu. Jawab Bos Anas sambil melangkah pulang. Aku pun menurut saja apa kata Bos Anas. Toh kalau terjadi apa-apa, rumah atau kebun warga yang terbakar itu salah dia nantinya. Karena aku sudah memperingati. Teman kerjaku yang lainnya juga nurut saja. Padahal mereka udah memadamkan apinya tadi. Aku berjalan paling belakang. Sedangkan temanku yang berada di depan bersama dengan Bos Anas yang sudah dari tadi melangkahkan kaki. Aku berinisiatif untuk memadamkan api karena aku kepikiran kalau apinya membesar dan merayap kemana-mana. Ku tengok ke belakang. Terdapat lahan yang luas sudah bersih. Beberapa tumpukan rumputan menyala dengan api sedang. Aku merasa tidak enak kalau meninggalkan api itu tanpa memadamkannya. Benar sih kata Bos Anas. Perkebunan atau rumah warga jauh dengan lokasi kami ini. Tapi aku sangat tahu betul kalau api bisa secepat mungkin menghabiskan semuanya. Aku melangkah pelan dan cepat berbalik menuju lokasi. Kepulan asap sangat banyak. Bagaimana aku memadamkannya? Batinku. Karena di dekat sini memang aku tidak tahu letak sumur. Sedangkan sungai berada jauh di bawah. Aku berdiri di tengah-tengah lahan melihat-lihat ke sudut-sudut tempat yang sudah kami bersihkan tadi. Percuma, tidak ada air. Gumamku sambil berjalan balik menuju teman-temanku
yang sudah jauh di depan. "Kamu cari air?" tanya seseorang dari arah belakangku. Mungkin orang itu mendengar gumamanku tadi. Segera aku berbalik badan, mencari siapa pemilik sumber suara itu. "Oh iya pak," jawabku berbalik badan. Aku terlonjak kaget saat melihat beliau. Ternyata bapak bertubuh kerdil itu yang menjawab gumamanku tadi. "Di bawah pohon itu ada sumur. Jalan aja ke sana," ucap beliau datar, menatapku sambil menunjuk ke arah pohon besar yang akarnya menjuntai-juntai. Itu adalah salah satu dari 3 pohon yang ada penghuninya. "Oh iya pak," jawabku singkat, sambil melihat ke arah pohon itu yang berdiri jauh di ujung. "Ya, jalan aja ke sana," sambung beliau. Aku hanya diam mematung berdiri di depan beliau. "Mari, sekalian sama saya," ucap beliau berjalan terlebih dahulu. Aku berjalan mengiringi beliau, melalui asap-asap mencapai pohon nan lebat di ujung itu. Aku menahan napas melalui asap itu. Kurasa mataku sampai perih sekali. Tapi bapak di depanku, beliau hanya berjalan dengan santainya. Mau lari duluan, tapi nggak beradab mendahului orang tua. "Kalau mau duluan gak apa-apa," ucap beliau yang seakan tahu dengan kondisiku. Awalnya aku masih berjalan santai di belakang beliau. Tapi aku tidak tahan lagi dan berlari cepat menghampiri sumur di bawah pohon itu. Aku berlari hingga tiba di bawah pohon yang dimaksud beliau. Napas ngos-ngosan sesekali aku mengucek-ngucek mataku karena perih. Aku persis berdiri di bawah pohon rimbun itu. Akar-akarnya menjuntai ke bawah dengan ranting-ranting yang banyak mempunyai cabang. Kulihat-lihat di sekitar pohon ini tidak ada sumur. Bapak itu pun juga tak kunjung muncul. Aku berjalan melihat-lihat pohon yang akan besok hari aku tebang ini. Sama sekali tidak ada sumur. Asap sudah mulai berkurang. Tiba-tiba bapak bertubuh kerdil itu berada di pohon yang berada cukup jauh daripada tempat aku berdiri sekarang. "Pohon yang ini," teriak beliau sambil menunjuk pohon itu. Astagfirullah, ternyata pohon yang itu. Pantas saja di sini tidak terdapat sumur, gumamku. Aku kira pohon yang ini. Kebetulan pohon tempat aku berdiri sekarang ini berjajar dengan pohon itu. Segera aku menghampiri beliau dengan berlari melewati asap-asap. "Saya kira tadi pohon yang tadi pak. Soalnya tadi bapak menunjuk ke pohon itu," ucapku sambil berlari. Dan setelah sampai di pohon tempat bapak-bapak tadi, aku terkejut. Ternyata tidak kudapati beliau. Kemana beliau? Batinku. Kulihat di sekitar pohon ini juga tidak ada sumur. "Hei nak, pohon yang ini," teriak beliau dari seberang. Kini beliau berdiri di pohon yang rindang ketiga sambil melambaikan tangan ke arahku. Aku kembali berlari ke tengah lahan yang dipenuhi asap ini untuk mendatangi beliau. "Astaga, sebenarnya yang mana pak?" tanyaku dengan napas yang memburu saat tiba di pohon tempat beliau melambaikan tangan. Tidak ada. Beliau tidak ada juga di sini. Kulihat-lihat sekitar, tapi beliau sudah menghilang. Kemana beliau? Dadaku berdegup kencang. Kulihat di pohon-pohon yang sebelumnya aku berdiri tadi. Kulihat bapak bertubuh kerdil tadi memakai baju kuning berwarna emas, berteriak sambil melambaikan tangan ke arahku. Kulihat pohon yang satunya juga ada beliau, dengan orang yang sama serta pakaian yang sama. "Nak, pohon yang ini," ucap beliau sambil melambaikan tangan ke arahku, memintaku untuk menghampiri beliau. "Pohon yang ini nak." Astagfirullah. Aku beristighfar dan beringsut mundur. Sepatnya aku melangkahkan kaki untuk berlari. Aku ingat ini sudah senja.
Langit yang hitam sudah hampir gelap memenuhi hutan ini. Hawa dingin yang dibawa angin berembus kencang. Aku berlari secepat mungkin. Tapi saat aku berlari, kurasa beliau juga ikut berlari mengejarku. Beliau di belakang, sangat dekat denganku, dan hampir sejajar. Aku terjatuh. Aku terjerembab dan tidak sengaja menginjak akar. Aku meringis kesakitan dan mencoba kembali bangkit. Kulihat sekeliling yang berupa hutan hijau. Bapak bertubuh kerdil itu tidak ada lagi. Entah kemana beliau. Tiba-tiba berhenti mengejarku. Padahal tadi beliau masih ada. Buat apa aku kembali mencari beliau? Bukannya beliau tadi yang mempermainkan aku. Aku bangkit dan duduk bersandar di pohon besar yang sangat tinggi menjulang. Dan daun-daunnya terlihat sangat lebar. Aku tidak tahu persis ini pohon apa. Tapi kemungkinan hanya ada di dalam hutan ini. Aku istirahat menyandarkan badanku. Akibat akar dari pohon yang besar ini membuat aku terjatuh. Aku terus beristighfar, mengingat kejadian tadi padahal niatku baik ingin memadamkan api. Tapi kenapa aku dipermainkan begini? Dan sekarang aku tidak tahu ini di mana. Aku asal lari saja ke sembarang arah untuk menyelamatkan diri dari orang tadi. Aku melihat ke atas langit yang tertutup di daunan rindang dan sangat lebat. Kaki dan tanganku sedikit terluka akibat tidak sengaja menginjak akar besar dari pohon yang sedang kusandari ini. Suasana di sini sangatlah gelap. Apa bos Anas dan temanku yang lain sudah sampai? Apa mereka tidak menyadari kalau aku tidak ada? Semoga saja mereka ingat denganku dan kembali mencariku ke dalam hutan ini. Aku sungguh benar-benar tersesat sekarang. Aku tidak tahu ini di mana. Aku berlari jauh dari lokasi tadi. Kutatap sekeliling sangat senyap. Hanya ada pepohonan besar menjulang berdiri dengan kokohnya. Pelan-pelan aku berdiri untuk mencari jalan agar bisa pulang kembali. Mau tidak mau aku kembali berjalan ke lokasi lain. Hanya lewat jalan yang ku tahu jalur menuju pulang. Aku berdiri seorang diri. Indera pendengaranku sudah mendengar bunyi-bunyian malam yang sudah bermunculan. Hawa dingin terus-menerus menyeruak membuat bulu kuduku selalu berdiri. Aku mengusap tengkuku yang terasa dingin. Mataku selalu was-was menatap sekitar. Ku tahu, memang ini hutan masih asri. Bisa saja di dalam sini ada banyak binatang buas yang bisa membahayakan. Saat aku mau melangkahkan kaki, terdengar dahan-dahan pohon yang pada bergoyang. Seperti ada orang yang sengaja menggoyangkannya. Tidak ada suara, hanya bunyi dahannya. Saat aku mau menengok ke atas, tapi niat itu kurungkan. Aku tidak mau melihat. Dikhawatirkan aku bertambah semakin panik. Aku mencoba untuk tenang, tidak mau melihat ke atas ataupun menengok ke belakang. Walaupun seperti ada yang mengikutiku. Bunyi daun kering dan ranting yang kuinjak juga berbunyi persis di belakangku saat ini. Sebisa mungkin aku harus santai, tidak ingin berlari. Karena kalau aku berlari mungkin mereka juga ikut berlari untuk menakut-nakutiku. Tertati-tati aku berjalan menuju jalan semula agar aku bisa sampai ke lokasi untuk mendapatkan jalan pulang. Dari jauh aku melihat lahan yang luas dengan kepulan asap. Di sana terlihat sangat terang akibat pohon-pohon kecilnya sudah sebagian kami tebangi. Aku terus berjalan menuju ke lahan itu untuk sampai di titik awal. Langit semakin gelap. Kulihat jam tangan di pergelangan tanganku sudah hampir menunjukkan pukul 6 sore. Kemungkinan sudah masuk maghrib. Dari tempat aku berdiri sekarang, tidak jauh lagi aku sampai di lokasi tempat semula. Asap masih mengepul. Kulihat dari kejauhan. Aku berjalan semakin mendekat untuk mencari jalan untuk bisa keluar dari hutan ini. Aku menghentikan langkahku. Dadaku berdegup kencang, kakiku gemetar. Pandanganku fokus menatap lahan yang berada tidak jauh lagi dari tempatku sekarang ini. Dalam kepulan asap di tempat lokasi, aku melihat sangat banyak sekali orang-orang berlalu lalang. Aku sadar dan mengetahui itu bukanlah manusia sepertiku. Meskipun bentuk tubuh, rupa, dan laki-laki serta perempuannya
tapi itu adalah manusia dari alam gaib. Menjelang maghrib ini aku melihat semuanya. Mataku ditampakkan alam mereka yang seperti manusia pada umumnya. Dalam kepulan asap aku menatap 3 pohon yang sebelumnya aku datangi untuk mencari sumur. Namun kenyataannya sumurnya tidak ada. Di sekitar pohon itu, aku melihat ada orang yang memegang senjata. Kemungkinan itu adalah para tentara dari alam gaib yang bersiap melindungi perkampungan ini. Memang yang ku ketahui alam gaib seperti ini sama saja dengan dunia nyata. Orang-orangnya, rupanya, ada laki-laki dan ada perempuan. Mereka juga bisa menikah, bekerja, makan, minum, ngopi, ngerokok. Bahkan tidak jarang mereka juga pergi ke pasar dunia nyata kita. Hanya saja kita tidak menyadari adanya mereka. Rasanya tidak tega untuk menggusur perkampungan mereka ini. Mereka yang sudah tinggal di sana berpuluh-puluh tahun dan besok akan kuhancurkan. Tentu saja akan membuat mereka marah dan bersiap melawan kami. Astagfirullah. Aku teringat kata bos Anas. Sudah dipindahkan perkampungan dan rumah-rumah mereka. Tapi kenapa mereka masih ada di sana? Bahkan sudah ada tentara yang siap tempur. Apa bos Anas berbohong? Atau ustadz yang memindahkannya tidak sanggup? Karena ini bukan memindah 1 atau 2 rumah, tapi 1 kampung yang besar. Aku masih diam terpaku, menatap pemandangan yang riuh di depan. Mereka beramai-ramai memadamkan api yang dinyalakan olehku dan teman-temanku. Aku sangat iba dan tidak tega melihatnya. Mereka tidak salah mempermainkanku, karena mereka mungkin meminta tolong padaku agar aku tidak menggusurnya. Karena teman-temannya lain yang akan menebang dan merobohkan pohon-pohon besar itu atas perintahku yang diamanahkan bos Anas. Besok hari aku harus menjalankan tugasku, memerintahkan kepada tim yang lain untuk secepatnya pohon ini ditebangi. Resikonya mungkin akan besar karena mereka masih banyak yang mempertahankan kampung mereka. Kalau aku tidak menjalankan perintah bos Anas, mungkin resikonya akan juga besar terhadap aku serta teman-temanku yang lain, karena uang yang sudah dibayar lunas bos Anas. Itu kampung kecil kami, nak, ucap seseorang yang tiba-tiba muncul di sampingku, hingga membuat jantungku hampir copot akibat terkejut. Ada banyak yang tinggal di sana. Kami sudah lama menempatinya. Bukan berpuluh-puluh tahun lagi, tapi sudah ratusan tahun. Sambung beliau yang memiliki wajah berseri serta sangat nyaman dipandang. Beliau tersenyum kepada aku. Bapak-bapak yang usianya sekitar 60 tahunan itu, yang sangat tampan dan gagah, walaupun rambutnya sudah sebagian memutih. Setahuku kalau beliau ini dari alam gaib mungkin usianya sangatlah tua, karena mereka bisa hidup sampai ratusan tahun. Tapi kalau di dunia nyata, kulihat wajah beliau yang penuh guratan itu sekitaran 60 tahunan saja. Aku tidak mampu berbicara. Menatap beliau saja mampu membuat aku terpukau. Dia mematung. Saya sangat tahu kau anak muda, Haris. Bukankah itu namamu, nak? Tanya beliau. Iya pak. Bapak siapa? Tanyaku terbata. Saya Amir. Jawab beliau tersenyum penuh kehangatan. Pulanglah kau, nak. Itu teman-temanmu sudah mencarimu. Ucap beliau sambil menepuk pundakku. Sedangkan aku masih terdiam tanpa bergerak sedikit pun. Beliau berjalan ke tengah lahan. Dalam kepulan asap beliau menghilang dan tidak terlihat lagi. Aris, di mana kau? Panggil seseorang. Aris, pulang Riz. Panggil seseorang yang suaranya tidak asing bagiku. Bos Anas. Kulihat dari kejauhan sorot lampu dan teriakan memanggil namaku semakin jelas. Aku berjalan pelan menuju mereka yang berada lumayan jauh dariku.
Bos, saya di sini. Panggilku berteriak sambil berjalan tertatih menuju mereka. Panggilanku yang tidak begitu keras, untungnya didengar oleh mereka. Mereka langsung menghampiri yang sekarang aku sudah terkapar tidak berdaya akibat badanku yang tiba-tiba merasa lemas. Aku merasa teman-temanku membawaku dengan menggotong. Riz, kenapa kau masih ada di sini? Tanya Bos Anas. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Bos Anas. Karena mau membuka mulut saja, rasanya tidak sanggup. Kami bertujuh termasuk aku berjalan keluar dari hutan. Masih melalui jalan yang sama. Dan sekarang kami sudah berada di perkebunan karet yang luas dan panjang ini. Kaki dan tanganku mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Tetesan demi tetesan jatuh ke tanah. Sekarang bergantian teman-temanku membantu menggotong. Jalan yang terjal dan sedikit menanjak ini sangat butuh kehati-hatian. Salah injak saja bisa mengakibatkan kepleset dan jatuh ke dasar jurang. Bos, istirahat dulu ya, ucap salah seorang temanku yang membantu menggotongku. Jangan di sini. Sebaiknya kita keluar dari perkebunan karet ini cepatnya, jawab Bos Anas yang berada di depan. Sebentar aja bos, ngos-ngosan ini, pintanya. Bos Anas pun akhirnya menyetujui. Aku didudukan dekat pohon karet. Teman-temanku memerban kakiku dan tanganku, memakai baju mereka agar tidak mengeluarkan darah. Kenapa kalian memerbannya pakai baju kotor kalian itu? Nanti lukanya bisa infeksi, ucap Bos Anas. Biar aja bos, lebih bahaya lagi dari Haris terus berceceran di sepanjang jalan, saut Anto, laki-laki muda yang sangat pendiam. Teman-temanku yang mencoba memerban kaki dan tanganku sempat berhenti karena dilarang oleh Bos Anas. Tapi mereka kembali memerbannya setelah Anto menjelaskan. Lanjut saja perban, ucap Anto memerintahkan teman-temanku. Setelah itu kami kembali meneruskan perjalanan dan sudah keluar dari perkebunan karet. Sebentar lagi kami sudah keluar dari hutan. Riz, nanti langsung cuci lukanya. Nanti infeksi kalau sembarang perban, ucap Bos Anas. Maaf, tadi saya yang menyuruh memperbanyak karena darah Haris terus menetes dan berceceran sepanjang jalan, hingga membuat makhluk lain mengikuti kita sejak tadi karena menjilati darah berceceran itu, ucap Anto yang merasa tidak enak. Teman-temanku yang menggotongku tiba-tiba berhenti setelah mendengar penuturan dari Anto yang berjalan di belakang kami. Jangan berhenti berjalan, lanjut Anto yang juga ikut berhenti berjalan dan meminta kami untuk terus berjalan. Saat temanku ingin menengok Anto yang berada di paling belakang, tiba-tiba Anto berkata, jangan ada yang nengok ke belakang. Hahaha, memangnya kenapa toh? Tanya Bos Anas tertawa sembari mengembuskan asap rokoknya. Anto diam saja. Ia tahu Bos Anas memang suka begitu orangnya dan tidak percayaan. Kami semua terus menuruni jalan gunung ini. Teman-teman yang lain sudah menunggu di bawah dekat jembatan. Memangnya siapa yang ngikutin kita toh? Tanya Bos Anas santai berjalan di depan kami. Ada di belakang, jawab Anto. Perempuan apa laki-laki? Tanya Bos Anas tertawa sambil menengok ke belakang. Bos Anas tiba-tiba terdiam dengan mata terbelalak. Wajah beliau sangat memucat dengan tatapan terpaku ke belakang. Badan beliau tidak bisa digerakkan lagi. Bersuara pun sudah tidak bisa, padahal beliau tadi sangat menertawakan. Aku dan teman-temanku pun juga ikut terkejut melihat ekspresi wajah Bos Anas.
Aku penasaran apa yang dilihat Bos Anas di belakang kami. Sedangkan Anto hanya diam saja. Di antara kami tidak ada yang berani menengoknya ke belakang. Kami sangat mempercayai Anto, karena Anto bisa melihat hal-hal yang begituan. "Bos sadar bos," ucap Rian. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.